Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu jemaah sekalian, rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, amin. Pada kesempatan pagi ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kitab syarah salah satu usul. Salah satu usul itu artinya 3 prinsip pokok. Minal usulis salasa allati yajibu 'alal insani ma'rifatuha wa hiya ma'rifatul abdi rabbah wa dinahu wa nabiyahu. 3 prinsip pokok keimanan itu adalah bagaimana seorang hamba mengenal Allah, yang kedua wa dinahu, mengenal agamanya atau agama Islam, dan yang ketiga wa nabiyahu, mengenal nabinya. Wa qad sabaqal kalamu ala ma'rifatil abdi rabbah wa dinahu. Sudah kita jelaskan 2 prinsip pokok, yakni mengenal Allah, ma'rifatullah, sudah kita jelaskan, dan yang kedua ma'rifatul dinil Islam sudah kita jelaskan. Maka kita akan masuk pada prinsip yang ketiga, yakni ma'rifatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita sering mendengar nama Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi kita harus lebih kenal lagi. Bapak Ibu, kalau mau kenalan dengan seseorang, kira-kira poin-poin apa saja yang perlu digali? Kalau ada orang yang mau nikah, itu biasanya kan ingin lebih kenal itu apa yang harus diketahui. Mungkin kita mengenal siapa namanya, anak siapa, aktivitasnya apa, atau kegiatannya apa, minimal kan itu. Maka di sini ketika ma'rifatun nabi, mengenal Nabi, apa yang harus diketahui? Jangan cuma kenal Nabi Muhammad SAW, tapi maksud menjadi prinsip pokoknya di mana? Fatadammanu khamsatu umurin. Kita mengenal Nabi paling tidak ada 5. Ada 5 yang harus kita kenal tentang Nabi ini. Khamsatu umurin, 5 perkara atau 5 hal. Al-awwalu, yang pertama, ma'rifatuhu nasaban. Kita harus mengenal nasabnya. Jadi sebagai umat Nabi Muhammad SAW, jangan cuma tahu namanya saja, itu Nabi Muhammad, itu nasabnya siapa itu? Nabi Muhammad itu nasabnya dari mana? Itu yang harus kita kenal. Ma'rifatuhu nasaban fahuwa asrafun nasi nasaban. Nasabnya Nabi itu adalah semulia-mulia nasab. Setiap kita punya nasab, ya, punya jalur keturunan dari si A, si B, si C. Dari sekian nasab-nasab yang ada, maka asrafun nasi nasaban, nasab yang paling mulia itulah nasabnya Nabi. Sedikit Pak ya, di akhir-akhir ini kan sesuatu yang didiskusikan di media sosial adalah, mohon maaf, tentang para habib. Habib-habib di Indonesia ini menjadi
diskusi yang menarik. Tentu ini bukan diskusi asal-asalan, tapi diskusi ilmiah. Setiap mendengar nama Habib, maka asumsinya itu mesti nasabnya sampai ke Nabi gitu. Kan banyak ya, saya tidak menyebut nama-nama Habib siapa. Secara umum, kalau menyebut nama Habib itu berarti keturunan Nabi. Nanti antar Habaib itu juga kadang-kadang terjadi perbedaan. Ada Habib ini yang lembut, ada Habib yang keras, ada Habib yang apa. Nanti sesama mereka juga berdebat. Lah Habib kok ngono? Masa keturunan Nabi kok begitu? Itu satu sisi. Yang menarik, sekitar 1 tahun atau 2 tahun itu ada penelitian, kalau nggak salah tesisnya ya Kiai Imad itu. Dalam tesisnya Kiai Imad itu beliau meneliti silsilah habaib khususnya pada jalur tertentu ya, siapa Habib apa itu Al-Alawi apa itu ya, Ba'alawi ya itu. Habib Ba'alawi. Ternyata dalam penelitian beliau, ini tesis, itu beliau berkesimpulan bahwa nasabnya itu enggak sampai kepada Nabi. Tentu saja ini menjadi ya itu sesuatu yang ya didiskusikan, yang menjadi pro kontra, semua bicara, yang merasa jalur itu ya tidak senang karena dianggap kami benar-benar nyambung kepada Nabi. Ya. Kalau belajar ilmu sanad memang ya tidak mudah. Kita belajar sanad hadisnya kan apa betul si A, si B, si C ini sampai kemudian kita kan sudah sangat jauh ya. Sangat jauh sekali kemudian menyambungkan kepada Nabi. Itu benar apa enggak? Kalau umpamanya mohon maaf ya, kita ada permainan apa itu sambung kata. Tambisikin ke si A, si B, si C itu jauh sekali. Nanti kan ada terjadi perubahan, mungkin ada penambahan, ada pengurangan. Contoh dalam hadis jual beli, ketika Nabi mengatakan naha anil mulamasati wal munabadah. Rasulullah melarang jual beli, mulamasah dan munabadah. Di situ ada jalur sanad yang diperdebatkan. Dari Malik ada yang mengatakan itu nafi, ada nafinya dulu, tapi yang lain mengatakan tidak ada nafi. Ya. Dalam manuskripnya siapa Abdul Ghaffar Al-Farisi itu jalur sanadnya itu harusnya setelah Malik baru di atasnya nafi. Tapi kemudian Imam Al-Qadi membantah bahwa di dalam sanad hadis yang riwayat Muslim itu tidak ada nafinya. Karena di dalam redaksi Sahih Muslim itu langsung saja setelah Malik itu kepada siapa Muhammad bin siapa tidak ada kata nafinya. Jadi di antara para ulama pun terkadang untuk membahas sebuah sanad itu terjadi perdebatan. Kata Abdul Ghaffar Al-Farisi ada kata nafi ini yang harusnya ada kok dihilangkan, tapi kata pendapat ulama yang lainnya sesungguhnya tidak ada kata nafinya. Jadi Malik tidak kepada Nafi, tapi Malik langsung pada Muhammad bin siapa itu. Jadi baru satu kecil saja itu terkadang ulama berbeda pendapat. Apalagi ini menurut saya ya, jaraknya sangat jauh sekali. Masing-masing mengaku Habib ini keturunannya benar-benar langsung dari Nabi. Bagaimana cara pembuktiannya? Dan itu Kiai Imad meneliti dalam tesisnya. Tentu beliau punya kapasitas keilmuan tentang penelitian tentang ini benar enggak sanad ini nyambung kepada Nabi. Nah, tapi biarkan saja ya itu diskusikan secara ilmiah supaya menjadi pelajaran juga buat kita semuanya. Nah, di sini saya hanya ingin mengatakan bahwa mengenal Nabi, ma'rifatuhu nasaban, mengenal nasabnya. Jadi aneh kalau kita ngaku jadi umat Nabi Muhammad SAW tapi kita tidak kenal nasabnya. Seperti tadi orang yang ingin ta'aruf, ingin menikah, lah kok nggak ditanya dia nasabnya dari siapa, seperti apa dan seterusnya. Itu kan penting ya, yang istilah harus diketahui apa itu bebet, bobot, bibit ya, bibit, bebet, bobotnya itu
kan juga menjadi bagian ya pertimbangan ketika seorang anak yang akan menikah ya. Nah, anak bapak ibu yang sudah menikah akan mempertimbangkan itu pula. Nah, kebetulan sekarang juga bulan Maulid Nabi pas. Jadi ketika bulan Maulid Nabi ada orang-orang banyak yang memperingati Maulid Nabi. Ya kita tidak harus memperingatinya, tapi mengkaji tentang Nabi ya bagus. Tidak harus bulan Maulid juga kapanpun. Nah ini pas kebetulan sekarang masuk di bulan Maulid, jadi kita sekarang mengkaji ini tentang mengenal Nabi, ma'rifatun Nabi. Fahuwa Hasimiyun Quraisyun Arabiyun. Nasabnya Nabi Muhammad itu Hasimiyun, Quraisyun, ya, keturunan dari Hasim, keturunan Quraisy, Arabiyun, keturunan Arab. Nasabnya wa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim. Muhammad putranya Abdullah bin Abdul Muttalib, Abdullah putranya Abdul Muttalib bin Hasim. Berarti ini Abdullah itu bapaknya, Abdul Muthalib simbahnya, kakeknya, kemudian Hasim setelah kakek apa? Buyut. Nah, Hasim itu buyutnya. Di dalam sirah Nabi, kitab Nurul Yakin, ketika saya membaca Nurul Yakin, ngajar di PUTM, itu saya hitung, cuman mohon maaf saya tidak hafal ya. Itu saya hitung ada sekitar 21 itu. Jadi disebutkan itu oleh pengarang kitab setelah Muhammad bin Abdullah bin Al-Muttalib bin Hasim, nanti ke atasnya itu terus banyak sekali sampai ada 21 tingkat ke atasnya. Ya. Nah di sini dalam pengarang kitab sini hanya disebutkan itu sampai Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasim. Minimal kita mengenal siapa Nabi kita, Muhammad, bapaknya siapa, Abdullah, simbahnya siapa, Abdul Muthalib, buyutnya siapa, itu Hasim. Sampai paham simbah, buyut. Kalau kita cek juga belajar kepada keluarga kita, coba tanya anak kita. Tanya cucu kita. Bisa nggak menyebutkan simbahnya namanya siapa, buyutnya siapa? Mungkin ada yang nggak paham juga nama simbah. Apalagi mbah buyutnya siapa. Saya kira ini menjadi penting untuk juga dibiasakan. Orang Arab itu memang terbiasa menyebut itu pakai bin. Selalu disebutkan bin-binnya. Nah kita kadang terlupakan ya, jadi tidak hafal silsilahnya. Ya kalau tidak hafal minimal setiap keluarga itu menulis. Ya minimal ditulis ini jalur nasab dari jalur ayah siapa saja, jalur ibu siapa saja. Nah, karena ini menjadi prinsip bahwa kita sebagai orang Islam harus mengenal nabinya. Maka mengenal nabi ini yang pertama harus kenal nasabnya. Wa min Quraisyin. Rasulullah itu berasal dari keturunan Quraisy. Jadi suku Quraisy. Di Arab kan banyak suku ya. Suku-suku ini berasal dari Quraisy. Wa Quraisyin minal Arab. Dan Quraisy ini adalah bagian dari Arab. Banyak suku-suku di Arab, salah satunya Quraisy. Wal Arabu min dzurriyyati Ismail. Dan orang Arab itu duriyahnya nyambungnya kepada Ismail bin Ibrahim al-Khalil. Untuk nyambungnya kepada Ibrahim. Jadi nanti silsilah nasab kita itu kita keturunan dari Nabi Muhammad SAW nanti diruntut terus sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang tadi saya katakan ada sekitar 21 tingkat ke atasnya nanti ketemu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Di Indonesia juga Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan
yang pernah kita dengar atau kita baca tuh katanya nasabnya nyambung sampai kepada Nabi. Jika nyambung, alhamdulillah. Jika pun tidak ya tidak apa-apa. Tapi tinggal tadi memang betul tidak pelacakan nasabnya itu sampai benar-benar kepada Rasulullah SAW. Jadi kalau begitu ya Kiai Haji Hasim dan Kiai Haji Ahmad Dahlan juga disebut Habib juga kalau gitu. Karena kan sama-sama nyambung. Ya. Kalau di Muhammadiyah ada istilah apakah Muhammadiyah punya Habib gitu ya. Kan Muhammadiyah katanya nggak punya Habib. Ada yang langsung jadi pengurus malah Habib Khirzin. Itu beliau pengurus Muhammadiyah itu Habib jelas. Pak Habib Khirzin ya. Nah, jadi itu yang disebut dengan istilah nyambung kepada duriyahnya. Yang berikutnya, asani yang kedua, mengenal Nabi itu berarti kita harus juga mengenal ma'rifatu sani, mengenal usianya. Jadi mengenal usia Nabi itu berapa? Hal-hal yang terkait dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi kepada Nabi. Wa makanuhu wa wiladatuhu. Nabi itu kelahirannya di mana? Tempat tinggalnya di mana? Kayak tadi ya, Bapak mau cari mantu kan ditanya, kamu kelahiranmu di mana? Aktivitasnya di mana? Jadi itu kan menjadi penting juga harus ditanya supaya kita lebih kenal lagi. Oh dia orang Medan, tapi ada keturunannya Jawa, Pujakusuma. Oh ya sudah apa-apa, nyebrang gitu. Nah itu contoh saja. Wa alaihi wa ala nabiyyina afdalus salati wassalam walahu minal umur salasun wasituna sanatan. Usia Nabi itu 63 tahun. Sini Bapak Ibu ada yang sudah 63? Ada lebih ya. Nah, jadi usianya Nabi itu salasun wasituna sanatan, 63 tahun. Yang sudah 60 tunggu 3 tahun lagi. Menyamai Nabi 63 tahun. Minha arba'una qabla nubuwah. Di antaranya juga beliau itu usia 40 tahun ya, itu diangkat menjadi nabi. Jadi walahu minal umri salasun wasittuna sanatan. Beliau umurnya atau usianya 63 tahun. Kemudian dilahirkan dan bertempat tinggalnya Makkah, di Makkah. Wa hajara ilal Madinati, kemudian ia berhijrah ke Madinah. Jadi Nabi kita itu asli kelahirannya Makkah, kemudian bertempat tinggal juga di Makkah, tapi menjelang tua itu beliau hijrah ke Madinah. Karena nanti hijrahnya sekitar usia 50 tahun. Aktivitas kesehariannya di Makkah. Walahu bi Makkah. Beliau tinggal di Makkah. Wa baqiya fiha salasan wa khamsina sanatan. Jadi beliau tinggal di Makkah itu sampai usia 53 tahun. Jadi sejak lahir sampai umur 53 tahun beliau tinggal di Makkah. Barulah kemudian thumma hajaro ilal Madinah, barulah beliau berhijrah ke Madinah. Berarti hijrah ke Madinahnya di umur 53, 54.
Sehingga kan nanti sisa usianya 10 tahun kan, kalau 53 ke 63, jadi 10 tahunan. Baru beliau wafatnya nanti di Madinah. Fabaqiya fiha asra sittin, dan yang tersisa berarti 10 tahun. Nah, 10 tahunnya itu di Madinah. Summa tuwfiya fiha, kemudian diwafatkan di Madinah. Rabiul Awal sanata ihda asyrata ba'dal hijrah, pada bulan Rabiul Awal tahun 11 hijrah atau setelah hijrah. 11 kenabian ya. Ba'dal hijrah, tahun 11 ba'dal hijrah, setelah hijrah. Karena kan 53 tahun hijrah. Kalau melihat teks di sini berarti Rasulullah itu lahir dan wafatnya sama di bulan Rabiul Awal, bulan Mulud ya. Lahirnya bulan Mulud, Rabiul Awal, kemudian wafatnya pun sama di bulan Rabiul Awal. Nah, itulah tentang tempat tinggal Nabi dan usianya. Jadi 63 tahun. Ya, seperti kita juga kan sedang menjalani sejarah yang kita tidak tahu kelanjutan sejarah hidup kita akan di mana. Kita bisa bercerita, Bapak Ibu semuanya, lahirnya di kota A, sekarang beraktivitas di kota Yogyakarta, wafatnya tidak tahu nih akan di mana. Mungkin lahirnya di Gunung Kidul, aktivitasnya di Yogyakarta, nanti meninggalnya di Bantul, kan bisa saja. Ya. Jadi Rasulullah lahir di Makkah, meninggalnya di Madinah. As-salisu, yang ketiga, mengenal Nabi itu, tadi mengenal Nabi berarti mengenal nasabnya, kemudian mengenal tadi tempat tinggal kelahirannya. Sekarang yang ketiga, yang harus kita kenal dari Nabi itu adalah ma'rifatu hayatihi, mengenal aktivitas kehidupannya. Wahia salasun wa isruna sanatan. Hayati, kehidupan kenabian itu dihitungnya itu berarti 23 tahun. Dihitung 23 tahun itu setelah faqad uhiya ilaihi, setelah diberi wahyu kepada Nabi. Walahu arba'una sanatan, yang beliau saat diberi wahyu itu berusia 40 tahun. Jadi di usia 40 tahun Muhammad diangkat menjadi nabi, maka dari 40 sampai 63 itu dihitungnya 23 tahun. Yang kita juga sering mengenal, Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi berangsur-angsur selama sering disebutnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, atau yang digenapkan 23 tahun. Itulah kehidupan kenabian 23 tahun. Dari 23 tahun itu nanti dibagi menjadi dua ya. 13 tahunnya Nabi berdakwah di Makkah dan 10 tahunnya Nabi berdakwah di Madinah. Jadi yang disebut mulai misi kenabiannya, beliau berdakwah itu selama 23 tahun, itu dibagi dua, Makkah dan Madinah, yang disebut dengan periode Makkah, periode Madinah. Sedikit saya mengingat tentang istilah periode Makkah dan periode Madinah. Kalau memotret sejarah Nabi, cara dakwah itu memang dibagi dua. Pertama, dakwah yang dilakukan adalah dakwah tauhid. Dakwah tauhid itulah yang dilakukan pertama kali, itu disebut dengan periode Makkah. Maka pada periode Makkah, dakwah-dakwah yang disampaikan oleh Nabi adalah Nabi mengenalkan konsep-konsep ketuhanan atau tauhid. Itu yang ditanamkan kepada masyarakat.
Barulah setelah itu ditanamkan selama 13 tahun, baru Nabi berdakwah 10 tahunnya itu mengajarkan tentang ibadah dan yang lain-lainnya. Sehingga turun perintah puasa, perintah zakat itu adalah tahun, kalau nggak salah tahun 2 Hijriah. Nabi kan wafatnya tahun 11 tadi ya. Tahun kedua itu setelah di Madinah. Periodisasi ini, mohon maaf, ada yang kemudian menjadikan sebagai sistem dakwah. Sistem dakwah yang dimaksud adalah sistem dakwah yang tanda kutip ya sesat. Karena ada sekelompok di Indonesia yang cara berdakwahnya punya pandangan bahwa yang harus kita sampaikan adalah tauhid dulu. Selama ini belum berhasil, bukti berhasilnya sampai Indonesia ini menjadi negara Islam. Selama belum berbentuk Islam, tidak ada kewajiban perintah sholat, tidak ada kewajiban perintah puasa Ramadan. Itu belum diwajibkan. Karena di periode awal itu pembentukan negara Islam itu adalah harus menanamkan tauhid dulu. Dan gerakan ini banyak Bapak Ibu sebenarnya tahu ya. Karena saya di Jawa Barat itu gerakan itu ada itu. Dan sebagian juga itu tahu diajarkan memang tidak ada dulu perintah sholat. Karena nanti masuknya periode Madinah. Yang periode Madinah itu dianggap nanti kalau negara kita sudah negara Islam. Selama belum negara Islam, maka belum ada perintah sholat, belum ada perintah ibadah yang lainnya. Tapi kita hanya mengajarkan tauhid saja. Kalau mengulang sejarah kembali, saya kira menurut pendapat saya salah. Ini kan sejarah Nabi. Nabi betul 13 tahun mengajarkan konsep tauhid, 10 tahunnya beribadah. Tapi kan setelah Nabi wafat, ajaran Islam sudah sempurna. Salat tetap sudah wajib. Puasa Ramadan tetap wajib, tidak menunggu dulu sampai berdirinya daulah Islamiyahnya. Jadi kalau konsep negaranya belum menjadi Islam, dipahami berarti belum ada kewajiban sholat, tidak ada kewajiban puasa Ramadan, jadi salah. Karena seluruh kaum muslimin bersepakat ajaran Islam sudah sempurna, mengikat, wajib diamalkan setelah berakhirnya pewahyuan. Jadi Nabi sudah wafat, Islam sudah sempurna. Jadi nggak mengulang lagi. Kita bertahap lagi di negara ini, tauhid dulu, selama belum tegak, maka barulah nanti menunggu ada perintah sholat dan yang lainnya. Maka pemahaman yang semacam ini tentu pemahaman yang tidak tepat menurut kaum muslimin, mayoritas. Yang berikutnya, warabi, yang keempat, yang harus kita kenal dari Nabi, bimada kana nabiyan wa rasulan. Dengan apa buktinya Nabi atau Muhammad diangkat menjadi Nabi dan menjadi Rasul? Faqad kana nabiyan hina nuzila alaihi qaulullah ta'ala iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Summa kana rasulan hina nuzila alaihi qauluhu ta'ala ya ayyuhal muddassir. Jadi di sini sedikit dibedakan. Mulai diangkat Nabi itu ketika turun surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu sebagai pertanda diangkat menjadi Nabi. Yang peristiwa ini di Gua Hira itu ya, mendapatkan wahyu pertama itu sebagai pertanda kenabian. Tapi mulai kerasulannya ini dibedakan menurut kitab ini. Mulai kerasulannya itu adalah ketika turun surat Al-Muddassir. Ya ayyuhal muddassir qum fa'andir wa rabbaka fakabbir wasiyabaka fatahhir waruja fahjur wala tamnun tastakfir wali rabbika fasbir, dan seterusnya.
Jadi mulai kenabiannya sejak turun surat Al-Alaq, Iqra, dan mulai kerasulannya mulai sejak turunnya surat Al-Muddassir. Kenapa dibedakan nabi dan rasul? Wal farqu baina rasuli wan nabiyyi kama yaqulu ahlul ilmi. Istilah rasul dan nabi itu memang dibedakan. Kama yaqulu ahlul ilmi, sebagaimana dikatakan oleh para ahli ilmu, oleh para ulama. Para ulama membedakan definisi nabi dan rasul. Sehingga tadi dibagi kenabian mulai surat Al-Alaq, sedangkan kerasulannya sejak turun surat Al-Muddassir. Apa yang menjadi pembedanya? Annan nabiyya, adapun yang dimaksud nabi huwa man auha ilaihi yusra'u walam yu'mar bitablighi. Kalau nabi itu orang yang diberi wahyu ya, untuk melaksanakan syariat-syariat Allah, tetapi walam yu'mar bitablighihi, tidak diperintahkan untuk mentablikannya, menyampaikannya. Kalau dalam buku-buku sering sebutkan nabi itu seorang laki-laki yang mendapatkan wahyu tetapi tidak wajib untuk mendakwahkan, menyampaikan. Kalau di sini walam yu'mar bitablighihi, tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Jadi Allah menurunkan wahyu tetapi tidak wajib untuk disampaikan. Itu nabi. Wa rasul, adapun yang dimaksud dengan rasul, man auqallah ilaihi bi syar'in wa amara bitablighihi wal amali bihi. Kalau rasul adalah orang yang diberi wahyu untuk menjalankan syariat-syariat Allah ini, wa amara, dan diperintahkan bitablighihi, untuk menyampaikannya, wal amalu bihi, dan juga untuk mengamalkannya. Kalau dalam buku-buku tertulislah rasul itu adalah seorang laki-laki yang mendapatkan wahyu, wajib menyampaikan. Kalau nabi seorang laki-laki mendapatkan wahyu, tidak wajib menyampaikan. Itu biasanya dalam buku-buku agama sekolah itu dibedakannya di situ antara ada kewajiban menyampaikan dan tidak. Sehingga nanti jumlah nabi itu sesungguhnya banyak, bukan hanya 25. Tapi yang 25 itulah yang dikenal, yang disebutkan secara langsung dalam Al-Quran. Memang nama-nama 25 itu ada. Mungkin kita juga mengenal ada dalam surat Al-Kahfi ada Nabi Khidir ya, ada Khidir saja. Nah, Khidir itu nabi apa bukan? Jadi kalaupun nabi, ia mendapatkan pesan-pesan dari Allah, wahyu, tapi tidak berkewajiban untuk mendakwahkannya. Tapi kalau Nabi Muhammad, ya beliau ya nabi dan rasul. Dalam beberapa bacaan kitab tauhid juga kita mendapatkan bahwa rasul pertama itu adalah Nuh, bukan Adam. Tapi kalau Adam itu nabi pertama Adam, tapi rasul pertamanya Nuh. Ya, Adam kan nabi pertama ya, mungkin belum, manusia juga belum banyak, jadi perintah untuk mendakwahkannya berbeda dengan kepada rasul. Nah, itu bedanya nabi dan rasul. Fakullu rasulin nabi. Setiap rasul pasti nabi. Walaysa kullu nabiyyin rasulan, tapi tidak setiap nabi rasul gitu. Jadi setiap rasul pasti nabi, tapi tidak setiap nabi itu rasul. Jadi kalau Nabi Muhammad ya nabi dan rasul, yang kita kenal dengan ulul azmi itu, yang ada 5 itu nabi dan rasul. Yang 5 itu dalam apa itu, misalnya mimin itu ya, Musa, kemudian Isa, Muhammad, Ibrahim, Nuh, itu mimin singkatan dulu waktu saya sekolah dia, jadi biar ingat ulul azmi singkatannya mimin, M-nya Musa, I-nya Isa, M-nya Muhammad, I-nya Ibrahim, N-nya Nuh. Jadi ada 5 nabi yang mendapatkan gelar ulul azmi, yang itulah disebut dengan nabi dan rasul.
Yang terakhir, yang kelima. Al-khamisu yang kelima. Bagaimana kita ma'rifatun Nabi, mengenal Nabi itu apa yang harus kita kenal? Ma'rifatun Nabi yang harus kita gali adalah bimada ursila walimada. Dengan apa diutus dan untuk apa? Faqad arsala bitauhidillahi ta'ala wa syari'atihi al-mutadammanati li fi'lil ma'muri wa tarkil mahdur. Wa arsala rahmatan lil alamin. Jadi ditugaskan menjadi rasul itu adalah untuk menyampaikan risalah Allah, yakni tauhidullah wa syari'ati. Tauhid Allah dan syariat-syariatnya. Jadi Nabi berkewajiban menyampaikan. Jadi sejak turunnya surat Al-Mudassir itu, maka wajib menyampaikan. Bahasa lain kalau dalam surah itu nanti awalnya dakwah sembunyi-sembunyi, kemudian dakwah terang-terangan. Ini Nabi harus sudah terang-terangan sampaikan Islam. Terang-terangan. Karena ini adalah kewajiban, harus disampaikan. Dan yang disampaikan adalah tadi tauhid. Yang itu mencakup syariat-syariat itu di fi'lil ma'mur wa tarkil mahdur. Menyampaikan semua perintah-perintah Allah dan juga menyampaikan apa larangan-larangan Allah. Harus dijelaskan kepada umat ini. Ini yang perintah, ini yang larangan. Wa arsala rahmatan lil alamin. Dan Rasul itu atau Nabi menjadi Rasul, atau Muhammad sebagai Rasul itu supaya menjadi rahmatan lil alamin. Penebar kasih sayang untuk seluruh alam. Kita sering mengenal di kalangan Nasrani ya, ajarannya adalah ajaran kasih sayang. Itu benar. Tetapi umat Islam pun sesungguhnya punya ajaran ini. Bagaimana kita menampilkan Islam itu yang rahmatan lil alamin. Ya, yang kadang-kala juga menjadi perdebatan untuk menampilkan wajah Islam yang rahmatan lil alamin itu yang seperti apa. Itu yang terkadang berbeda. Tapi Islam ini benar-benar rahmatan lil alamin. Jangan sampai nilai-nilai rahmatan lil alamin ini kemudian muncul di luar Islam. Tentu kita menghargai agama yang lain. Tapi seharusnya umat Islam pun mampu memunculkan bahwa Islam yang benar-benar rahmatan lil alamin. Contoh, kemarin beberapa waktu yang belum lama ke Indonesia kedatangan paus ya. Ikan besar. Nah, kedatangan paus. Ada komentar-komentar dari para tokoh, juga ada komentar-komentar dari netizen tentang kehadiran paus. Ada kebaikan-kebaikan yang mungkin juga bisa bermanfaat, tetapi maknanya bukan untuk mengunggulkan pausnya kita sebagai seorang muslim. Tapi hanya mengambil kebaikan saja tidak masalah. Contoh yang banyak dipotret ya di media sosial. Paus sebagai seorang yang memiliki ya jabatan tinggi di agama Nasrani tentunya. Ketika berkunjung itu ternyata tidurnya tidak di hotel bintang 5, tidak di hotel bintang 7. Dia minta tidurnya di biasa saja di kedubes. Yang ini kemudian menjadi kritik bagi para pejabat itu, jangan manja. Para pejabat itu kan kalau ada kegiatan nanti ditempatkan di hotel-hotel yang termewah. Paus ternyata tidak mau di situ.
dia memilih tidurnya di dubes saja. Kemudian berkendaraannya pun menggunakan pesawat biasa. Tidak pakai pesawat khusus seperti kepresidenan, apalagi pakai jet pribadi, itu enggak. Dan banyak lagi contoh-contoh yang menjadi sorotan netizen. Pakai mobilnya biasa saja, tidak dikawal terlalu berlebihan. Itulah yang kemudian menjadi sorotan. Mungkin di situ ada nilai yang baik. Sehingga sebagian memuji, tetapi mohon maaf, pujian itu pun juga tidak sampai berlebih-lebihan. Karena sesungguhnya kita umat Islam juga sudah punya nilai yang tinggi juga begitu. Tapi sesungguhnya menjadi kritik ketika ada ajaran di luar Islam yang menyampaikan kasih sayang, kita jangan sampai seperti kehilangan ajaran. Kita juga punya ajaran kasih sayang. Islam juga mengajarkan kesederhanaan. Dan kita di Indonesia sebagai mayoritas muslim itu sebagai menjadi tanda kutip ya kritik. Ya kenapa pemimpin-pemimpin Islam kemudian hidupnya hedonis dan seterusnya. Ada orang yang di luar Islam menampilkan hidup yang sederhana. Tidak salah, tetapi menurut saya juga tidak harus berlebihan mengunggulkannya, sehingga kita juga kembali ya kepada ajaran Islam pun sebenarnya Islam mengajarkan itu semuanya. Yang barangkali kita mungkin mulai ya sedikit tidak mengamalkan beberapa hal yang itu sebenarnya ajaran Islam sendiri. Kita tampilkanlah rahmatan lil alamin, itu ajaran Nabi dan itu yang ditampilkan oleh Nabi. Likhrajihim minad dhulumati syirki wal kufr, yang Nabi ya, menyuarakan dakwah ini adalah untuk mengeluarkan manusia minad dhulumati syirki wal kufr, mengeluarkan dari kedzaliman, kesyirikan, kekufuran, wal jahl dan kebodohan, dikeluarkan oleh Nabi ila nuril ilmi, kepada cahaya ilmu, wal imani, cahaya iman, wat tauhidi, dan cahaya tauhid. Itulah tugas yang dilakukan oleh Nabi, mengajak manusia untuk keluar dari kesyirikan, kekufuran, dan kebodohan, diajak atau dikeluarkan umat ini kepada cahaya ilmu, iman, dan tauhid. Hatta yanalu bidalika ma'rifatullahi wa ridwanihi wa yanju min iqabihi wa sukhtihi, sehingga target dari penyampaian ajaran Islam yang rahmatan lil alamin tadi mengajarkan konsep-konsep tadi, kemudian mampu menggapai maghfirah Allah, wa ridwanihi, dan keridhoannya Allah, wa yanju min iqabihi wa sukhtihi, dan mampu mengeluarkan manusia ini dari siksa dan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian kita pada kesempatan pagi ini mengenal ma'rifatun Nabi, dan nanti kita lanjutkan pada kajian-kajian berikutnya masih dalam mengenal Nabi. Jadi baru sampai sini ya. Jadi cara mengenal Nabi paling tidak itu ada 5 tadi ya. Jadi kita mengenal siapa namanya, nasabnya seperti apa, orang mana, lalu usianya berapa, aktivitas kenabian, tugas kerasulannya itu seperti apa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita akhiri kajian pagi ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hamdan amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.